Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Rusdi dan kali ini kita akan bahas sebuah topik dengan judul 5 komplain pasien terbanyak di rumah sakit. Siapa sih yang suka dikomplain? Kayaknya nggak ada deh. Apalagi kalau kita ini merasa sudah melakukan yang terbaik ya. Belum lagi bila yang dikomplainkan itu sebenarnya di luar kontrol kita. Hanya aja masalahnya komplain tuh bisa datang kapan aja. Ya, datang kapan aja. Tapi benerkah komplain tuh nggak bisa diduga? Nggak bisa diprediksi? Nah, capek dong kita ya. Terkaget-kaget gitu. Nah, sekarang saya itu mau berbagi 5 komplain yang tersering disampaikan oleh pasien dan keluarganya. Harapannya dengan mengetahui hal ini setidaknya kita itu bisa menduga, memprediksi, syukur-syukur bisa mengantisipasi. Semakin dini komplain diidentifikasi akan semakin baik, semakin positif outcome-nya, dan semakin memberikan kepuasan, baik bagi pasien dan keluarganya, maupun bagi kita sebagai tenaga kesehatannya. Penanganan komplain yang baik itu akan memberikan kepercayaan diri loh, akan kualitas layanan dan juga sekaligus bisa sebagai bahan bakar untuk perbaikan. Karena informasi dari komplain ini seringkali merupakan informasi yang unik, yang mana bila disikapi dengan baik itu dapat menjadi daya ungkit untuk kemajuan dan keunggulan rumah sakit dibandingkan kompetitor lainnya. Penyebab komplain terbanyak yaitu waktu tunggu yang lama. Siapa sih yang suka disuruh menunggu ya, apalagi menunggu sesuatu yang nggak pasti. Nggak tahu kapan datangnya, nggak tahu kapan gilirannya, nggak tahu kapan keluar hasilnya, nggak tahu kapan jadwal operasinya, nggak tahu kapan bisa masuk rawat inap, dan lain sebagainya. Ini bukan hanya soal lamanya menunggu, namun juga kejelasan berapa lama waktu tunggunya. Apalagi bila rumah sakit itu nggak punya target respon time ya, maka semakin tidak menjadi perhatian dan juga nggak pernah akan ada evaluasi. Jadi ya yang ada hanyalah pembiaran. Misal nih contohnya saya ini sebagai pasien ya, sesuai jadwal praktek dokter tulisannya itu jam 7 pagi. Saya dapat nomor urut 2, saya juga sudah datang jam 6 pagi. Tapi sampai jam 8.30 dokternya belum juga datang. Saya tunggu-tunggu nih sampai jam 9 juga belum datang. Sementara perawat poli itu nggak ada yang kasih penjelasan. Ya seperti itu hal yang sudah lumrah terjadi. Waktu ditanya mereka cuma bilang ya sabar pak, ditunggu aja. Nah kalau misalkan saya ini dihadapkan pada situasi seperti itu, mungkin saya juga akan bingung apakah mesti berdiam diri, bersabar, atau mesti gimana nih. Nah kalau misalnya saya begitu kesel terus saya tumpahkan di media sosial, apakah saya ini juga nggak akan di blacklist? Serba salah kan? Nah gimana kalau dibalik aja? Yang aktif menurunkan kecemasan saya yaitu ya perawatnya. Kasihan dong kalau pasien tuh udah sakit lalu disuruh mikir mesti bersikap kayak gimana. Akan lebih etis kalau yang sehat itu yang mengalah dan memberi empati. Lalu gimana dong caranya? Ya itu nggak dibahas di sini ya. Dibahas di topik berikutnya aja supaya nggak ngelebar kemana-mana. Berikutnya adalah komunikasi yang tidak efektif. Komunikasi yang efektif itu adalah kunci untuk membangun hubungan. Jangan dipikir kalau pasien datang berobat itu sudah otomatis terjalin hubungan, sudah connect, sudah satu frekuensi. Padahal belum tentu, makanya hubungan itu perlu dibangun. Kayak nih, misalkan saya ini seorang warga negara wajib pajak. Lalu saya datang ke kantor pajak untuk bayar pajak. Karena saya yang bayar, harapan saya, sekali lagi harapan saya ini sebagai pelanggan. Yang mana kalau pelanggan itu kan jadi raja dan mereka petugas adalah pelayannya. Namun kenyataannya saat saya datang ke kantor pajak itu bukan langsung otomatis hubungannya seperti harapan saya. Nah, kalau petugasnya itu nggak ramah, bisa saja kebalik. Saya yang jadi pelayan, mereka petugas yang menjadi rajanya. Karena sikap mereka yang tidak ramah itu malah bikin persepsi saya, mereka itu memanfaatkan saya. Jadi saya merasa tidak memberikan manfaat untuk negara. Padahal kalau dipikir-pikir, esensi dari bayar pajak itu kan berarti saya memberikan kontribusi. Tapi karena hubungan yang nggak baik, malah seperti menjadi beban yang memberatkan. Nah, makanya itu ada teman saya ya, mungkin karena pengalaman buruk ya, sampai kasih nasihat ke saya tuh gini. Hati-hati loh sama petugas pajak, mereka itu lebih jahat daripada pinjol. Gila kan? Nah, oke, demikian juga dengan hubungan dokter pasien. Nah, hubungan dokter pasien tuh akan menjadi baik bila ada komunikasi.
Sebab terapi itu kan bukan hanya obat tanpa penjelasan. Yang sakit itu juga bukan hanya badannya, karena yang sakit juga bukan robot, tapi manusia yang punya perasaan dan harapan. Namun sayangnya mungkin karena masalah waktu, kurangnya kesabaran, kurangnya pengetahuan, sehingga komunikasi seringkali nggak efektif. Akibatnya ya ada ketidakjelasan, salah interpretasi yang bisa saja merugikan pasien dan keluarganya. Contoh seperti ini ya, ini kasus nyata. Ada perawat yang minta tolong ke keluarga pasien tuh untuk menghangatkan labu darah yang nantinya akan dipakai untuk transfusi. Nah, tahu nggak apa yang dilakukan oleh mereka? Ya mereka itu bawa labu darahnya pulang ke rumah, lalu diangetin pakai kompor. Tapi bukan salah mereka juga kan, karena mereka kan nggak paham instruksinya. Nah, kalau semisal Bapak Ibu ada di pihak keluarga pasien, lalu dimarah-marahin oleh perawat, nah kira-kira gimana tuh responnya Bapak Ibu? Berikutnya adalah kurang perhatian. Mungkin juga karena masalah waktu, beban kerja yang tinggi, pasien yang banyak, membuat kita itu kurang memperhatikan pasien. Masing-masing pasien itu jelas kondisinya berbeda-beda, baik itu kondisi klinisnya maupun psikologisnya, meskipun diagnosanya bisa saja sama. Kadang secara tidak sengaja kita itu kurang bertanya dan juga kurang mendengarkan. Seringkali pasien diminta periksa ini itu, tapi begitu keluar hasilnya tidak mendapatkan penjelasan. Belum lagi sejak era electronic medical record ya, di mana sekarang semua serba digital. Banyak loh pasien yang merasa kalau dokter, perawat itu lebih banyak menghabiskan waktunya di depan komputer, tablet, atau handphone daripada berinteraksi dengan mereka. Bukan salah kita juga sih, untuk mengisi e-medical record itu memang membutuhkan konsentrasi tinggi agar data yang diinput itu akurat. Namun ada sisi jeleknya, yaitu waktu jadi habis banyak terpakai untuk mengetik, sementara mengenyampingkan report atau hubungan baik dengan pasiennya. Beliau bernama Dr. Abraham Verghese, seorang profesor Stanford University di Amerika, menyebut fenomena ini sebagai DI patient, yang mendeskripsikan bahwa fokus ke e-medical record itu bisa mengaburkan pasien yang sesungguhnya dan mengurangi hubungan baik antara dokter dan pasien. Ya, meskipun banyak sekali manfaat dari e-medical record ini ya, namun hubungan baik dengan pasien itu sebaiknya juga tetap diprioritaskan. Karena kalau enggak, maka ya ini bisa menjadi sumber komplain pasien karenanya. Masalah billing. Oke, biaya kesehatan tuh mahal loh. Meskipun banyak yang bilang kan pakai BPJS nggak perlu bayar dong. Ya nggak bisa juga begitu ya. Buat sebagian bahkan banyak orang menganggap bayar premi bulanan itu memberatkan. Apalagi bayarnya harus 1 KK ya. Lalu juga bukan soal biaya rumah sakitnya. Mereka kan juga harus siapin biaya-biaya yang lain selama perawatan di rumah sakit. Oleh karenanya bila ada ketidakjelasan informasi seputar billing ini bisa saja membuat mereka tuh cemas, jadi sensitif, gampang tersinggung, apalagi kalau mohon maaf kondisi keuangan mereka itu ngepres gitu ya. Nah ini bukan sekedar nominalnya aja, tapi juga soal mana yang bisa di cover atau tidak bisa di cover. Kejelasan regulasi dan kejelasan tarif ini menjadi sangat penting. Contoh nih, ada pasien yang awalnya diberi informasi bahwa habisnya operasi itu sekitar 30 jutaan. Namun tagihan rumah sakit ternyata bengkak sampai 45 juta. Atau misalkan pasien awalnya dibilang semuanya di cover asuransi, namun saat pulang diminta bayar biaya tambahan. Atau misalkan sebelumnya perawatan pasien tuh biasanya ditanggung BPJS, namun belakangan ternyata enggak. Nah, atau juga bisa berupa kejelasan item yang tertera di billing. Misalkan nih, kejelasan informasi seputar hitungan hari perawatan, biaya administrasi, biaya jasa perawatan, atau hal-hal lain yang mana pasien tuh merasa tidak mendapatkan value sesuai dengan apa yang ditagihkan. Nah, ini juga bisa menjadi sumber komplain yang seringkali diajukan oleh pasien dan keluarganya.
Dan yang terakhir adalah sikap yang tidak ramah dan profesional. Ingat ya, komunikasi itu kan bukan hanya soal verbal aja, tapi juga non-verbal. Kadang mungkin karena capek atau pasien lagi banyak-banyaknya, kita itu terkesan, sekali lagi terkesan, ketus, kurang sabar, seperti tidak mempedulikan. Saya sendiri pernah ya ditanya pasien saat saya lagi sibuk itu kayak orang sombong jadinya. Padahal kan maksudnya kan nggak begitu ya. Apalagi kalau kita jawab pertanyaan mereka itu sekenanya, ala kadarnya, nggak peduli apa mereka ngerti atau enggak gitu ya. Lalu juga sikap yang tidak profesional. Misalkan saya ini seorang perawat. Nginfus kok bolak-balik gagal gitu ya. Pasang kateter kok pasien tuh sampai jerat-jerit kesakitan. Atau juga waktu mau suntik obat kok nggak nanya-nanya dulu pasiennya ini alergi atau enggak. Intinya terlihat seperti orang yang tidak punya skill dan kompetensi yang seharusnya. Apalagi bila mereka itu sudah punya pengalaman sebelumnya yang jauh lebih baik ya. Sehingga mereka itu bisa membandingkan dan melihat perbedaannya, bagaimana cara kita bersikap dan memperlakukan mereka. Oke, itulah tadi 5 penyebab komplain terbanyak yang disampaikan pasien dan keluarganya ke rumah sakit. Harapannya dengan mengetahui fakta ini kita jadi bisa lebih bercermin ya. Sudahkah kita ini melakukan yang terbaik? Bila sudah, maka monggo dilanjutkan. Tapi bila belum, monggo dipertimbangkan apa-apa yang perlu ditingkatkan. Karena faktanya kebanyakan dari mereka yang tidak puas atas layanan kita itu nggak serta-merta berani menyampaikannya secara langsung. Mereka lebih memilih bercerita ke teman dan keluarganya, bahkan mungkin ke media sosial. Lalu tiba-tiba aja mutusin nggak mau datang lagi ke rumah sakit dan kasih review jelek ya di Google Review kita. Nah ini kan sangat-sangat merugikan kita dan rumah sakit ya. Oke itu aja, terima kasih sudah sabar mendengarkan. Dan jangan lupa untuk mohon subscribe ya agar channel ini semakin berkembang. Mohon maaf atas segala kekurangan dan sampai jumpa di lain kesempatan. Salam.